Saya hanya ingin mengingatkan bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional. Itu tidak boleh dipungkiri. Meskipun lembaganya independen kah, apapun istilahnya, tidak boleh lepas bahwa kepentingan nasional itu harus didahulukan. Apalagi independensinya hanya dalam tupoksi, tapi anggarannya berasal dari APBN. Maka hal-hal yang bersifat bahwa kepentingan negara harus didahulukan, menurut saya itulah prioritas yang diutamakan oleh Komnas HAM yang saya hormati. Yang berikutnya, karena berdasarkan undang-undang tentang Komnas HAM, terakhirnya adalah bersifat rekomendasi, saya melihatnya bukan hanya dalam retorika di dalam undang-undang itu saja, tapi output yang dihasilkan juga tidak optimal. Jadi kalau Komnas HAM masuk dalam rumpun eksekutif, tapi tidak punya tangan untuk mengeksekutor. Jadi kalau orang ini, istilahnya ini, gendernya ini bukan laki atau perempuan. Yang bilang banci bukan saya ya. Jadi, nah dalam posisi itu, saya yakin ya Komnas HAM pasti akan berargumentasi bahwa tupoksi kita memang itu, Pak. Menurut saya, setiap tahun rakyat mengeluarkan, membayar pajak, diantaranya dialokasikan melalui APBN untuk kegiatan Komnas HAM, mesti ada terobosan, Pak. Terobosannya apa? Kalau itu sulit ditembus, ada lembaga pengawasan di Republik ini. Apa itu namanya? DPR. Dan selama ini saya belum pernah mendengar bahwa Komnas HAM berkoordinasi, melaporkan apa yang menjadi kendala Komnas HAM dalam bekerja. Saya yakin Pak Desmond selama 12 tahun menjadi anggota DPR yang saya hormati, belum pernah mungkin Pak ya, bahwa Komnas HAM mengalami kesulitan. Tapi Komnas HAM jalan sendiri. Kenapa? Karena merasa sebagai lembaga yang independen. Dan ego itu menurut saya harus dihilangkan. Jadi sinergisitas seluruh lembaga yang ada di Republik ini tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali hukum alam. Bahwa di hutan rajanya tuh singa. Kalau di sungai rajanya buaya. Nggak bisa dibulak-balik, Pak. Tapi dalam kehidupan bernegara, simbiosis mutualis itu harus berjalan. Dan saya yakin kalau itu dilakukan, apa yang menjadi kendala Komnas HAM bisa diwujudkan. Saya lihat misalnya, capaian pemantauan di 2021, ada 552 kasus. 52 direkomendasi, cuma 10% dari kasus yang dilaporkan atau yang terjadi di Republik ini di tahun 2021. Dan ternyata dari 10% itu hanya direkom 22. Jadi kalau dari 500, Pak, sangat kecil. Kenapa? Karena sekali lagi Komnas HAM merasa independensinya ini harus berjalan sendiri.